Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Silakan kalian jawab di feedbacknya Ibu itu. Ini kayak mana? Nah, ini ya Kayla sudah menjawab Ibu. Nih. Ya. Silakan. Nih ya yang sudah menjawab Ibu nih, bisa dilihat di respon ini. Alhamdulillah baik semua ya Kak ya. Kita lanjutkan. Ini udah ada yang banyak menjawab Ibu. Baik, sinyalnya baik semua ya. Baik, Bu. Suara Ibu jelas ya Kak ya? Baik, Bu. Iya, jadi baik. Apa kabar kalian hari ini Kak? Apa sudah sarapan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Coba Ibu mau lihat perasaan kalian hari ini. Oh, ada yang happy. Nih, siapa nih? Happy. Happy, oke. Ini ada yang happy, oke. Bahagia, smile, iya bagus. Berarti sudah siap untuk menerima pelajaran ya Kak? Wih, ada yang cemberut. Siapa ini tidak happy nih? Oh, ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Nah, William, tolong pimpin doanya, Kak. Siap, Bu. Ya. Ayo teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Bang William sudah memimpin doa. Baik, masih ingat yel-yel kita? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, sebelum kita membuka pembelajaran supaya semangat, kita refresh kembali yel-yel kita. Siapa kita? SMPN 1 Rasawijaya. Julukan kita? Generasi 554. Kurang semangat sekali lagi. Siapa kita? SMPN 1 Rasawijaya. Apa julukan kita? Generasi 554. Oke, terima kasih. Baik. Sama-sama. Nah, ya, sebelum kita belajar, Ibu ada kontrak belajar, Kak. Kontrak belajar bersama Ibu Sulis. Nah, 1. Setiap peserta didik harus mengaktifkan video selama pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian yang kedua, saat guru berbicara, semua peserta didik harus memastikan bahwa audionya dalam keadaan mute. Yang ketiga, audio dinyalakan jika sudah mendapat izin dari guru. Yang keempat, jika ingin ada yang bertanya atau berpendapat, terlebih dahulu menekan menu raise hand ya, melalui kolom chat. Ya, paham ya Kak ya? Jadi wajib untuk membuka kameranya. Jadi ini paham ya kontrak belajar kita hari ini ya Kak? Paham, Bu. Oke, lanjut. Nah, jadi Ibu absen dulu. Oke, siapa Kak hari ini yang hadir Kak? Fitri ada, Dede ada ya, Kayla hadir ya, Pira, Lili, Beauty, William, Raffi, Nova, Dinda masuk. Irwan kemana Kak? Sakit, Bu. Oh sakit. Udah berapa hari? Seminggu, Bu. Oh seminggu, iyalah. Nanti Ibu coba telepon ya, sakit apa dia. Semoga dia kita doakan cepat sehat ya Kak. Ya, Bu. Amin. Amin. Ya, baik Kak. Baik. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu mau tanya. Minggu lalu kita belajar tentang apa Kak? Potensi sumber daya alam Indonesia. Baik, iya. Potensi sumber daya alam Indonesia. Jadi,
Kita belajar apa hari ini? Akan Ibu lihatkan gambar dulu dari materi apa yang kita pelajari hari ini. Ibu akan menayangkan gambar supaya kalian paham materi apa kita yang pelajari hari ini. Baik, lihat ya nak. Nih, ini ada gambar. Kalian perhatikan satu-satu gambarnya. Gambar 1 itu gambar apa, Kak? Kerumunan, apalagi? Keramaian. Keramaian, apalagi? Penduduk. Penduduk, iya. Siapa lagi yang mau berpendapat? Ayo. Silakan. Keramaian, penduduk, apalagi? Yang laki-laki mana nih suaranya? Mayoritas, Bu. Iya, bagus. Ayo, apalagi gambar apa lagi? Kita pindah ke Kemacetan, Bu. gambar. Kemacetan, betul. Iya, bagus semua. Udah berpendapat. Bagus semuanya untuk gambar 1. Kita pindah ke gambar kedua. Gambar apa ini, Kak? Orang melahirkan. Kelahiran. Kelahiran, betul. Iya, bagus. Orang melahirkan. Siapa lagi? Dan itu aja. Ada yang mau berpendapat lagi? Nah, kita beralih ke yang ketiga, maaf. Ini gambar apa, Kak? Kematian. Ya, kematian. Ada yang berpendapat lain? Ada lagi? Kematian aja? Ya, Bu. Oke, kita lanjut ke gambar keempat. Ini gambar apa? Piramida penduduk. Oke, piramida penduduk. Udah paham ya? Gambar ini ya, paham ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Jawab di show responnya itu. Nah, apakah di lingkungan kalian ada orang yang seperti ada di gambar tadi? Kalian jawab di sini. Bu tunggu jawabannya. Ada apa di novel? Harus spesifik jawabannya. Ada orang apa? Ada orang meninggal, Beauty, iya. Ini ada, Bu. Kasih nama ya, Nak ya, kalau berpendapat. Iya, Bu. Ada orang melahirkan, iya, Vira. Ada apa nih? Ada, Bu. Vira. Ada orang meninggal. William, silakan berpendapat, Ibu tunggu. Ada orang melahirkan nih ya, bisa dilihat ya jawabannya enak ya. Nih, ada orang meninggal, ada yang melahirkan. Fitria, bagus, semuanya udah berpendapat. Baik, kita lanjutkan ya nak. Ini pendapat kalian sudah bisa dilihat di sini. Lili, semuanya terlihat di sini. Noval, bisa dilihat ya nak. Ini siapa nih? Fadia mau berpendapat juga. Ada apa nih di sini? Ada orang meninggal. Baik, sudah berpendapat semua. Terima kasih. Kita lanjutkan. Baik, Kak. Jadi pembelajaran kita hari ini yang terkait dengan gambar tadi yang kita amati, kita akan mempelajari apa, Kak? Dinamika penduduk di Indonesia. Iya, dinamika penduduk di Indonesia. Oke, jadi kompetensi dasar kita hari ini ya, yang Ibu harap ini kita akan pelajari. Yang pertama, kompetensi 3.1 memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi iklim, biologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Kemudian kompetensi dasar 4.1, kalian menjelaskan konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia di Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, baik ya Kak, ini potensi kita, potensi dasar kita hari ini. Kita lanjutkan. Nah, ini materi pokok kita hari ini tentang manusia, tempat dan lingkungan. Iya, submaterinya apa kita? Yaitu tentang dinamika kependudukan Indonesia, menyangkut jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Kita lanjut ya, Nak ya. Baik,
Tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kita pembelajarannya dengan model problem based learning melalui Zoom. Ya, Ibu harapkan kalian setelah kita belajar apa yang kita dapatkan. Nah, nanti kalian bisa menganalisis jumlah, sebaran, dan komposisi penduduk Indonesia dengan tepat. Kemudian yang kedua, Ibu harapkan kalian dapat memprediksi jumlah dan sebaran penduduk di Indonesia berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang dengan tepat. Jadi, manfaat apa yang bisa kita pelajari hari ini tentang materi yang kita pelajari? Jadi, Ibu harapkan kalian nanti bisa tahu tentang kondisi penduduk Indonesia ya, Kak? Jadi tentang jumlah, komposisi, kemudian dan persebaran penduduk Indonesia. Jadi nantinya setelah kita belajar tentang dinamika penduduk ini, kalian bisa menceritakan kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada tetangganya ya. Bagaimana cara mengendalikan nanti fenomena-fenomena penduduk yang ada di Indonesia ya. Gitu ya Kak ya. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan model PBL, Problem Based Learning, dengan menggunakan aplikasi Google Sheet kombinasi dengan Peerdeck ya Kak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Ibu ada video ya. Nanti tolong videonya diperhatikan, silakan dikomen, ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan, ada yang mau dicatat silakan dicatat ya. Paham? Ya, Bu. Putar ya, kalian perhatikan apa saja yang ada di video ini. Oke, bentar. Perhatikan videonya, ada yang mau ditanyakan silahkan tanya, ada yang mau dicatat, dicatat ya nak ya. Sudah terlihat ya nak? Sudah, Bu. Ya, perhatikan. Silakan dicatat yang mau dicatat nak. Dipahami ya sayang? Dicatat yang tidak paham.
Baik, selesai ya Kak videonya, Bu matikan dulu. Baik, kalian tadi sudah menonton ya, memperhatikan video yang Ibu tayangkan. Jadi kira-kira menurut kalian
apa yang terdapat dalam video tersebut? Silakan. Silakan berpendapat. Ibu tunggu yuk. Saya, Bu. Iya. Oke. Fitria, silakan. Dalam kepadatan penduduk, kemampuan pemerintah sangat terbatas. Oleh karena itu, masih banyak orang atau penduduk yang kekurangan gizi, tempat tinggal, dan masih banyak orang yang tinggal di lingkungan yang kumuh. Betul. Aplaus untuk Fitria. Ada lagi pendapat lain? Tentang apa video yang kalian lihat? Dalam bidang pendidikan, masih banyak Oke, orang tua yang kesusahan dalam ekonomi. Oleh karena itu, tidak mampu dalam membiayai urusan pendidikan. Iya, ada lagi Fitri mau ditambahkan? Apa tadi yang dilihat di video? Baik, terima kasih Fitri sudah memberikan pendapat. Aplaus untuk Fitri. Oke, yang lain selain Fitri silakan Nak. William, Vira, Kayla, Lili, apa yang kalian amati dari video tersebut? Saya, Bu, Iya. tentang permasalahan kependudukan, Bu. Iya, betul tentang masalah penduduk di Indonesia. Ayo, yang lain ada lagi? Video yang diamati tadi tentang apa? Masalah perekonomian, Bu. Iya, betul. Masalah perekonomian di Indonesia yang disebabkan apa, Kak Raffi? Kepadatan penduduk, ya kan? Betul. Terima kasih yang sudah berpendapat. Oke, jadi tadi video yang Ibu tampilkan itu kan tentang dinamika penduduk. Dinamika penduduk tadi berkaitan dengan apa saja yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Persebaran penduduk. Kemudian dengan yang ketiga tentang komposisi. Baik, itu ya yang video kita lihat tadi mengenai itu. Oke, baik. Ini Ibu akan menjelaskan materi sebentar. Baik. Jadi apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Dinamika penduduk itu perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, berdasarkan data kependudukan, ya ini tahun 2018, data kependudukan dunia tahun 2018, Indonesia ternyata memiliki urutan atau peringkat keberapa? Keempat setelah Cina, India, Amerika Serikat kita urutan keempat. Termasuk besar atau kecil jumlah penduduk Indonesia? Termasuk besar. Besar, iya bagus. Lanjut ya Nak ya. Jadi sini aja apa saja faktor penyebab perbedaan kepadatan penduduk di wilayah Indonesia. Nah, ini Ibu ada LKPD Kak. Lembar kerja peserta didik. Kalian harus kerjakan dalam Pirdeknya. Jadi linknya ini Ibu share di grup kita ya. Oke, kan. Ini LKPD-nya. Kalian baca artikelnya, nanti baru mengerjakan nih LKPD-nya yang ada di Pirdek. Paham Kak? Paham, Bu. Ayo, dibaca dulu Ibu tunggu. Sekarang kalian kerjakan mengenai jumlah penduduk dulu. Masalahnya apa? Penduduk di Indonesia kamu tuangkan di sini, tulis di sini ya Nak ya. Kemudian cara penyelesaiannya bagaimana? Nanti ditaruh di sini. Di situ di Pirdeknya ada tanda T, huruf kayak huruf T besar. Nah, kamu klik, kamu arahkan ke sini kotak masalah. Mulai ngetik di situ Kak. Kasih nama ya, jangan lupa namanya di atas, misalkan William. Kemudian pendapatnya apa tentang masalah penduduk, ya? Kemudian lagi sebelahnya klik tag huruf T lagi tadi, arahkan ke sini, ke lembar yang ini. Kemudian alternatif penyelesaiannya Ibu tunggu. Ayo, Lili sudah lengkap. Silakan dilengkapi yang belum Nak. Raffi juga nih, udah bagus Raffi. Oke, bisa dilihat ya, beauty sudah lengkap. Iya, bagus, sudah lengkap semua nih Nak. Bagus. Oke, kita lanjutkan lagi ya Nak ya. Untuk LKPD yang kedua, masih tetap mengenai artikel yang kita baca di link tadi. Nah, ini kita kan yang pertama LKPD-nya tentang jumlah penduduk. Sekarang yang kedua,
tentang persebaran penduduk. Nah, kira-kira tadi mengenai persebaran penduduk dari artikel sama video yang kita tonton tadi, apa masalah persebaran penduduk di Indonesia? Kalian tuangkan di sini juga ya. Ini sudah mengerjakan semuanya. Ada yang 1-2 orang belum, masih Ibu tunggu. Jadi waktu untuk mengerjakan LKPD sudah habis. Jadi setelah mengerjakan LKPD-nya, Ibu ingin 1 orang untuk mempresentasikan atau menjelaskan. Jadi yang pertama tadi LKPD yang kita kerjakan tentang jumlah penduduk. Ya, Ibu lihat ya. Coba Ibu ingin Vira. Yuk, Vira bacakan hasilnya. Jumlah penduduk. Masalah. 1. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia yang berada pada peringkat 4 dunia menyebabkan masalah kepadatan penduduk di beberapa wilayah di Indonesia. 2. Penyelesaian. Pemerintah sebaiknya menyalakan program KB untuk mengatur tingginya angka kelahiran untuk mengantisipasi tingginya angka pertumbuhan penduduk. Itu Bu, udah. Sudah? Iya. Terima kasih, Vira sudah berpendapat. Kasih tepuk tangan untuk Vira. Oke. Sekarang yang kedua. Baik, Ibu ingin Beauty untuk membacakan tentang persebaran penduduk. Oke, hasil pekerjaannya. Silakan dibacakan Beauty. Dibuka Kak maskernya supaya itu apa suaranya muncul. Nah, sedikit. Nah, buka sedikit Beauty, silakan. Masalah. Persebaran penduduk Indonesia tersebar tidak merata. Sebagian besar penduduk terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Sedangkan di pulau lain jumlah penduduknya sedikit. Penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan masalah persebaran penduduk agar merata di seluruh Indonesia atau dalam rangka peningkatan kesejahteraan, pemerintah harus dapat melaksanakan program transmigrasi. Sudah. Iya, bagus. Terima kasih. Aplaus untuk Beauty. Terima kasih sudah berpendapat. Silakan Raffi. Coba laki-lakinya, Ibu ingin kalian ngomong. Raffi, bacakan. Persebaran penduduk yang tidak rata. Alternatif penyelesaian mengadakan transmigrasi penduduk. Iya, bagus. Terima kasih untuk Raffi. Aplaus untuk Raffi. Baik, perwakilan tadi sudah ya untuk LKPD yang kedua. Sekarang yang ketiga tentang komposisi penduduk. Baik, tadi ada yang sudah mengerjakan. Ibu ingin 1 orang. Sebentar ya. Oke, Fitria. Silakan dibacakan. Penduduk. 1. Masalah. Rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang tidak berimbang dan cenderung lebih pada perempuan. 2. Angka ketergantungan yang cukup tinggi, di mana beban penduduk usia produktif 15 sampai 65 tahun cukup tinggi dan tidak didukung dengan lapangan pekerjaan yang banyak. Penyelesaiannya. 1. Mengatasi tingginya jumlah penduduk perempuan, pemerintah dapat melakukan program-program pemberdayaan perempuan. Untuk mengatasi masalah beban ketergantungan yang tinggi, pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan dengan program padat karya. Iya, bagus. Aplaus untuk Fitria. Iya, oke. 1 lagi, Ibu ingin kalian untuk membacakan kembali. Coba Kayla. Baca. Jika sesuatu negara mengalami penumpukan penduduk usia muda, maka permasalahan yang akan dihadapi. Alternatif penyelesaian. Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Iya, bagus. Terima kasih semuanya yang sudah mempresentasikan atau membacakan hasil KPD-nya. Aplaus untuk kalian semua. Terima kasih. Baik. Kalian tadi kan sudah mengerjakan LKPD-nya, ada LKPD 1, 2, 3 mengenai jumlah penduduk,
persebaran penduduk dan komposisi penduduk. Jadi, siapa di antara kalian yang bisa menceritakan kembali hasil LKPD yang kita kerjakan tadi, menceritakan tadi diskusi kita di LKPD? Silakan, Fitria bisa ini ya. Silakan. Dalam penduduk, Indonesia tidak rata dalam kependudukan. Oleh karena itu, kita harus melakukan transmigrasi atau perpindahan penduduk dari yang padat ke daerah yang lebih luas untuk penduduk. Dalam bidang pendidikan, pemerintah dapat membantu dalam upaya memberi pendidikan yang gratis. Sudah ada lagi? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Jadi kesimpulannya tadi sudah dibacakan oleh Fitria ya, atau dia sudah menceritakan kembali tentang LKPD yang kita kerjakan hari ini ya. Tentang apa? Jadi tentang jumlah penduduk, persebaran penduduk dan komposisi penduduk Indonesia. Baik. Jadi ada tugas keterampilan Kak yang harus kalian kerjakan. Untuk minggu depan harus sudah terkumpul. Jadi nanti kalian semua tugasnya individu, yaitu menyusun laporan hasil analisis permasalahan dinamika penduduk di Indonesia. Siap mengerjakan? Siap, Bu. Iya, tugas keterampilannya masih berkaitan tentang pelajaran kita hari ini ya, tentang menyusun laporan hasil analisis permasalahan dinamika penduduk di Indonesia. Paham ya Kak ya? Baik. Setelah ini berarti Ibu minta satu orang lagi untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Lili, ya silakan Nak. Boleh dibuka sedikit maskernya Nak biar terlihat suaranya terdengar. Lili. Berada di peringkat 4 setelah Cina. Dekatkan sedikit itu mic-nya Nak, enggak dengar. Persebaran yang rata dapat menyebabkan tingginya kepadatan penduduk di daerah tertentu. Berdasarkan dapat gambar piramida, yaitu Iya, bagus. Terima kasih Lili yang sudah menceritakan pembelajaran kita dari awal sampai akhir dan menyimpulkan. Baik. Bagaimana perasaan kalian hari ini tentang pelajaran Ibu menggunakan aplikasi Pirdek? Tenang. Oke. Senangnya bagaimana? Senang banget. Senang banget. Terima kasih Raffi. Suka ya, terima kasih. Semoga tetap senang belajar sama Ibu. Baik. Jadi, Ibu harapkan untuk pelajaran minggu depan, untuk pertemuan berikutnya minggu depan, jadi kalian baca materi tentang keadaan alam di Indonesia ya. Baik, siap ya. Keadaan alam Indonesia untuk pelajaran mata pelajaran yang akan kita pelajari minggu depan. Baik, Ibu ada soal evaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian hari ini tentang pembelajaran kita hari ini tentang dinamika penduduk Indonesia. Ibu ada Pirdek juga, ini soal evaluasi pengetahuan, bisa dilihat. Nah, dikerjakan ya, nanti Ibu tampilkan yang sudah mengerjakan. Nih, soal yang pertama, Ibu kasih waktu 1 menit. Baik, soal kedua, siap. Oh, masih ada yang menyusul. Kelahiran. Kelahiran nih, lihat grafiknya bisa dilihat Kak? Oke. Jadi jawabannya apa? Soal yang gue kasih nomor pertama tadi tentang jawabannya tentang tadi. Iya, kelahiran. Lanjut. Oke. Pengetahuan yang kedua, evaluasi pengetahuan kedua. Ibu kasih soal. Nih, baca dulu. Oke, udah dibaca soalnya. Ibu tampilkan respon kalian.
Jawabannya apa? Iya. Ternyata banyak yang memilih transmigrasi. Seperti kita ya Kak ya, orang tua kita juga orang tua yang dulunya adalah transmigrasi, ya kan? Iya. Daerah Rasojaya adalah daerah transmigrasi. Nenek kita, orang tua kita, program pemerintah ikut transmigrasi. Jadi bukan asli orang sini ya Kak ya? Oke, nampaknya udah menjawab nih. Oke, Ibu lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, ada soal dibaca lagi tentang true dan false. Setuju dan tidak setuju. Oke, nih baca soalnya, nanti Ibu tampilkan lagi yang sudah menjawab. Salah apa betul? Kita lihat responnya. Oke, banyak yang menjawab true. Ada yang menjawab false. True itu apa Kak? Benar atau betul? False? Apa? Salah. Oke, banyak yang menjawab true. Lanjut pertanyaan berikutnya. Sudah selesai semua? Oke, masih ada pertanyaan lagi. Nah, perhatikan birdeknya. Agree and disagree, jawaban kamu. Yuk, dibaca dulu. Setuju dan tidak setuju. Oke, Bu, tampilkan jawabannya. Oke, banyak yang setuju. Bisa dilihat ya feedbacknya ya? Bisa. Banyak yang ada yang main lingkaran itu hitam apa lingkaran biru. Oke, arahkan ke setuju, yang tidak setuju arahkan ke tidak setuju, disagree. Baik, sudah semua nampaknya ya, sudah dikerjakan, bisa dilihat ya jawabannya di sini, di agree dan disagree. Jadi banyak jawaban yang agree ya. Oke, Bu lanjutkan. Nah, ini Ibu ada gambar tentang perasaan kalian, tentang materi kita hari ini. Nah, kamu gerakkan, baca dulu nih, ada di bawah gambar nih, dibaca, kamu arahkan titik biru itu sesuai dengan pemahaman kalian. Kira-kira materi kita paham enggak kalian hari ini? Arahkan. Dilihat, sudah terlihat ya feedbacknya ya? Oke, banyak yang sudah paham. Terima kasih. Iya, baik. Oke, baik. Yang mungkin ada yang belum paham atau yang kurang paham, bisa belajar lagi di rumah ya. Boleh tanya temannya, boleh tanya ibu di luar jam pelajaran ya. Iya, Bu. Oke, baik. Pelajaran kita hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk diri kita, untuk orang lain di sekitar kita ya. Jadi tadi untuk materi minggu depan sudah Ibu kasih tadi ya, harus tetap dipelajari, harus tetap dibaca untuk minggu depan tentang keadaan alam Indonesia. Jadi pelajaran kita hari ini tentang dinamika penduduk sudah selesai, semoga bermanfaat. Kemudian kita berdoa. William, silakan dipimpin doanya. Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Doa selesai, terima kasih. Baik Kak, untuk yang bagi yang muslim, kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, bagi yang tidak atau belum paham, silakan tanya temannya, tanya ibu di luar jam pelajaran, akan tetap ibu layani, akan ibu perhatikan. Jadi terima kasih sudah belajar bersama ibu. Semoga bermanfaat ilmu kita hari ini, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.